Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Anda bisa mengunjungi website kami. Saya bikin besar aja ya. Eps. Oke, www.futurumcorfinan.com atau Anda bisa email ke kami futurumcorfinan@gmail.com. Oke, saya ingin buat satu video tentang menyangkut circular reference ya. Biasanya di dalam Excel kalau kita menemui adanya circular reference, kita akan mengatasinya dengan masuk ke option, Excel option. Kemudian Anda bisa pilih formula dan di sini ada namanya enable alternative calculation. Anda bisa klik, kemudian Anda bisa klik maximum alteration dan maximum change-nya. Oke. Nanti kita akan pakai, tapi saya ingin menjelaskan logika daripada fungsi. Jadi Anda bisa menemukan di Excel function, kemudian masukin ke alternatif. Oke, saya cek lagi apa benar. Excel option, masuk ke formulas, oke, enable alternative calculation. Ini Anda bisa klik enable alternative calculation. Oke, kalau enggak Anda tinggal unklik. Klik tick atau tick untick ya. Oke, cancel. Berarti ini ada di Excel function, di formula. Kemudian Anda tinggal pilih enable alternative calculation. Oke. Kita jelaskan sebentar logikanya ya sebelum kita masuk ke sana. Oke, berarti A, B, C ini saya format dulu sebentar. Kolom white-nya saya taruh katakan 1,5. Oke, berarti saya kasih contohnya sederhana, misalnya dalam suatu kegiatan pembangunan ya, dalam suatu kegiatan project financing itu, jadi dalam project financing umumnya yang kita ketahui lebih dahulu adalah investment cost. Saya nyebutnya construction and development cost. Oke. Umumnya ini kita ketahui dulu, karena kita tahu apa yang akan kita bangun dan estimasi biaya. Biasanya kita kerjasama dengan engineer, dengan pihak konsultan teknis, sehingga kita dapat mengetahui berapa kurang lebih kebutuhan dananya. Oke, dalam contoh ini saya asumsikan sederhananya semua di debt financing ya. Jadi kita tidak menggunakan no equity financing karena saya ingin menunjukkan soal masalah circular reference ini. Oke, dan biasanya kalau kita dengan debt financing dari pihak bank itu mau pakai atau tidak pakai dananya, itu pihak bank sudah menyediakan fasilitas kredit dan ini dikenakan biasanya disebut dengan facility fee, facility commitment fee. Katakanlah untuk sederhananya 1% ya, atau Anda bisa nego dengan pihak bank, sebetulnya bisa dapat 0,5, 1% dan sebagainya. Jadi biasanya tuh bank akan berusaha membalancing antara facility commitment fee dengan suku bunga komersial yang dikenakan ke Anda untuk fasilitas kreditnya. Oke, ini adalah background daripada apa yang kami ingin utarakan. Oke, jadi sekarang kita bikin dulu period project financing periodnya ya. Misalnya ada satu project periodnya terserah Anda dapat katakan misalnya 20 tahun ya. Berarti saya bikin di sini misalnya 0. Saya kasih warna light sedikit, atau kasih warna merah sebagai awal. Kemudian 1 plus 1, kemudian Anda bisa tarik Ctrl V, Ctrl C, kemudian Anda shift sampai 20, katakan 15 tahun lah, 25 tahun, 12-15 tahun kali ya, gampangnya begitu. Kelebihan berarti sampai 20 tahun lah. Oke, berarti Anda clearkan ini. Biasanya project kata-kata 20 tahun ya. Oke, berarti katakanlah periode constructionnya itu, ntar saya insert di sini kolom.
Jadi kita asumsinya tadi itu facility commitment fee-nya 1% ya. Dari debt, dari pinjamannya, berarti construction periodnya, construction and development period year-nya katakan di sini sebentar saya bikin dulu. Oke, 10 tahun ya. Berarti di sini 10 tahun, berarti saya bikin di sini year, year 10 tahun. Kelamaan kali ya, mungkin kita bikin 7 tahun lah. Kelamaan juga pembangunan, 5 tahun. Oke, saya bikin 5 tahun. Berarti di sini ada, saya copy aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita bikin asumsi aja ya, misalnya Anda mau investasi ini berarti dalam miliar ya, misalnya IDR MIO juta ya. Berarti di sini bisa dikatakan 10 M dulu. Jangan MIO lah. Oke lah 10 20, kemudian meningkat ke 50. Kemudian ini berarti sudah 30, 20, berarti 20 katakan di terakhir dibutuhkan misalnya 30. Saya nggak tahu, kita sum dulu untuk tahu berapa biaya investasinya. Oke, 130 miliar. Oke lah, ini berarti awalnya kita bikin 20 lah ya. 140 berarti di sini kita bikin 30. Oke, jadi butuh 150 miliar. Oke, kemudian nah biasanya facility commitment fee ini akan kita capitalize. Jadi add capitalize atau commitment fee, facility fee ya saya sebutkan. Facility fee capitalize. Oke, kemudian Anda total cost itu tinggal Anda jumlahkan saja. Ini saya bikin dulu kotaknya aja supaya lebih indah. Saya kasih warnanya light juga. Kemudian saya bikin bold di tengah. Kemudian saya kasih oke. Ini warnanya awalnya mungkin saya kasih biru. Oke. Jadi 20 ini adalah saya input, saya kasih warna yang agak berbeda sedikit supaya ketahuan ini angka input. Saya kasih warna biru dark kali ya. Ya oke lah. Biru dark. Oke, jadi 20 totalnya 150 sumnya. Facility fee-nya kita belum tahu, nanti kita akan hitung. Total cost-nya berarti penjumlahan daripada ini. Saya jumlahkan saja. Walaupun saya bikin 20 tahun, sebetulnya kita hanya ingin menyorot soal debt-nya aja ya. Jadi 5 tahun pertama. Berarti di sini Anda tinggal auto sum saja. Sorry. WhatsApp saya salah lagi. Come on. Di sini berarti oke. Kenapa sih dari 150 ya? Saya del dulu ya. Oke, kemudian kita jumlahkan dulu ke bawah. 20 years and then auto sum. Oh, karena ini 0 ya, sorry. Yes, saya isi sesuatu deh. My God. Clear. Kemudian saya clearkan balik. Oke, ini berarti katakanlah sebentar, ini berarti saya sama aja di sini manual. Kemudian saya kasih kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Berarti total kebutuhan dananya adalah 150 miliar.
Kemudian kita bikin depth ya, karena ini kan berarti depth schedule, depth draw, depth movement ya. Nah, saya kasih bold aja, Ctrl B, Ctrl B. Oke, project period, kemudian ini Ctrl D, Ctrl B. Oke, depth movementnya kasih Ctrl B, kemudian berarti beginning balance, kemudian add drawdown, depth drawdown, and then we have ending and close balance, ending balance. Oke, berarti drawdownnya beginning balance sama dengan ending balance ya. Simple aja. Saya bikin sum dulu. Is that right? Yes. Saya jumlahkan, and then you have this. Ctrl C, and then kemudian Anda ke-20 Anda Ctrl V. Oke, ini berarti sama, lalu drawdownnya sama dengan ending. Kita ngambil dari total yang kita butuhkan ya. Berarti Anda harus ngambil dari depth drawdown ini harus diambil dari total cost yang kita butuhkan. Berarti Ctrl C, kemudian Anda Ctrl V. Oke, berarti oh sorry, ini beginning balance-nya belum saya copy. Anda bisa copy Ctrl V. Sorry, Ctrl V. Ctrl V. Oke, berarti ini sekarang kita harus masukkan. Di sini mungkin belum kelihatan circular reference-nya ya. Berarti kalau ini 1%, berarti pinjaman pertama ini sama dengan, berarti ini kita sum dulu ya, karena kita udah tahu. Saya copy aja dari atas, copy C, copy V, 150 pinjamannya, and then ini sama dengan, oke, berarti kita summary aja di bawah ya, tuh di atas ya, di bawah aja. Berarti depth-nya adalah kita butuh 150 miliar. Cuma kalau berarti initial, saya tulis ini initial depth, initial depth needs, kebutuhan debt financing-nya ya, itu adalah sebesar 150 M. Oke, saya taruh di sini aja ya, 150 M. Oke lah, saya taruh di sini 150 miliar. Oke. Kemudian berarti di sini ada financing 1% kali kebutuhan debt-nya. Ini berarti 1% H14. Ctrl F4. Oke, ini saya copy ke kanan. A28. Oh, ini juga saya kunci ya. Ctrl F4. Ctrl C. Oke, nah Anda perhatikan terjadi circular reference. Oke, saya ulang sebentar ya. Saya mungkin ini contohnya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, berarti 150 saat ini dihitung dari. Oke, ini rumusnya J-nya belum masuk ya. Oke, J sampai O. Oke, berarti terjadi circular letter. Oke, kita lihat circular letternya terjadi di mana. Sebentar, Excel sedang berpikir tentang circular letter ini. Jadi, oke, saya taruh di sini aja, atau sebentar saya kecilkan aja. Oke,
Oke, berarti kalau kita perhatikan ini dihitung 1% dari 150. 150 ini berasal dari sini dan dia merupakan penjumlahan 1,5. Jadi 1,5 ini ada di dalam unsurnya terjadi pengulangan kembali. Jadi ini dijumlahkan ke sini, dihitung kembali ke sini. Oke, saya ulang kembali. 1,5 ini didapatkan dari 1% dikali 150. Padahal angka 150 ini merupakan penjumlahan dari 1,5, 20, 20 yang sebetulnya lebih tinggi daripada 150 ya. Jadi kalau kita kembalikan misalnya masalahnya ada unsur sum, dia kemasukan yang 1,5, makanya terjadi circular references. Terjadi di J20. Di sini Anda bisa lihat J20. Berarti J20. Jadi masalahnya ada di sini. Nah, di sini bagaimana cara mengatasinya? Kalau secara manual nih ya, kita bisa hitung debt financing. Kita hitung, kita ketik aja ya. Jadi kita copy value, copy paste value, copy plus paste value, and then kita lihat differentnya. Oke, nanti kita akan cek differentnya sudah 0 atau tidak. Nah, ini kan larinya dia ke sini ya. Oke, saya kasih box warnanya merah. Oke, karena ini. Nah, sekarang ini terpaksa kita harus potong, kita cut. Jadi kita Ctrl C, kita pindahkan ke bawah, Ctrl V. Ini saya hitung. Nah, ini berarti cek difference adalah ini dikurang ini. Oke, ini masalah belum selesai, berarti 1% ini harus kita hitung tidak dari H28 tapi dari H29. Saya ganti nih. Oke, saya ulang sebentar. Berarti ini adalah 150 kebutuhan dana investasinya, berarti ini sama dengan arrangement fee-nya kita kali dengan initial debt financing-nya, berarti akan terjadi circular reference. Ya. Berarti ini tadi H14 ya betul, dikali dengan H28. Ini 150. Terjadi di circular reference J21 di sini. Oke, gimana cara mengatasinya? Berarti ini kita Ctrl C, kita pindahkan ke bawah, Alt E S V, oke. Dan ini kita linknya harus kita pindahkan ke bawah. Kita break circular reference-nya, berarti masih ada beda 1,5. Kita ulang kembali lagi prosesnya, Ctrl C, kita pindah ke bawah, Alt E S V, kita enter. Masih ada beda 0,015. Ini tinggal kita ulang-ulang terus, namanya kita pencet fungsi F4. Nah, sudah teratasi sekarang circular reference-nya, selisihnya menjadi 0 dengan dana pinjamannya adalah 151,52. Ini saya rapikan formatnya, Ctrl Shift 1, kemudian saya 1 di belakang koma. Oke, ini adalah cara manual untuk mengatasi circular reference. Tapi sebetulnya jadi ini adalah cara manual. Oke, ini saya insert Ctrl Shift plus, Ctrl Shift plus. Ini saya kasih bold, Ctrl B. Oke, nah sekarang cara menggunakan Excel option, formula alternatif. Oke, di sini berarti saya copy kembali, saya copy seluruhnya, Ctrl C, dan saya Ctrl V. Oke, mudah-mudahan angkanya tidak berubah. Perubahannya mungkin cuma di sini, berarti
Ini untuk sederhananya saya kali aja langsung ke sini ya, sama aja ya. Kita cuma ingin membuktikan apakah hasilnya sama. Berarti H49 mestinya dikali dengan I43. Oke, terjadi sirkulasi. Sebentar, ini saya betulkan dulu. Itu mestinya dia 1%-nya dari atas. Berarti H14 ini F4 aja, lalu I43. Oke, jadi circular. Jangan khawatir, kita tinggal masuk ke Excel option, formula, and then alternatif. Angkanya kalau kita perhatikan sama ya, jadi persis sama ya. Jadi Anda bisa menggunakan cara yang sulit. Saya menyebutnya sulit karena Anda harus mengerjakannya secara manual satu-satu, atau Anda ingin mengerjakan dengan cara yang menggunakan Excel option. Nah, di sini hasilnya akan sama saja, yaitu berarti pinjaman dari pihak banknya harus sebesar 151, ini saya kasih warna yang sama saja supaya bisa kelihatan hasilnya sama. Oke, jadi di sini adalah logika daripada alternatif yang muncul di Excel ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa memahami bahwa jadi jangan hanya bisa menggunakan, tapi mengerti dari mana asal daripada fungsi alternatif Excel option, formula alternatif yang digunakan ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa mengunjungi website kami www.futurumcorvina.com, kemudian futurumcorvina@gmail.com. Anda bisa email ke kami. Oke, terima kasih dan sampai bertemu.